Assalamualaikum, halo everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya ya, aku bakalan bahas sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat ada video yang berjudul Terungkap Rahasia Lagu Indonesia Raya. Ternyata ada lirik misterius. Dan lagunya hasil jebakan. Apa nih maksudnya nih? Dan ada lirik misterius. Oke, aku lihat ini seperti apa videonya, nanti kita langsung play aja. Jadi buat teman-teman yang udah nyempetin waktu mampir di channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, panjang umur dan juga dimurahkan rezeki. Oke, langsung aja dulu kita lihat video kali ini. Aku juga udah penasaran banget. Let's go. Wow, itu penyanyi terkenal, ada Judika, ada Isyana juga ya. Wow. Indonesia Raya. Jika mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan, Oke, untuk video originalnya teman-teman mampir di Polemik. Mungkin saja cuplikan tragedi masa lalu yang sudah sering tayang di televisi datang menghampiri. Entah di tahun 1928 saat lagu ini pertama kali diperkenalkan, atau pada tahun 1945 saat negara ini merdeka dari jajahan tirani Jepang. Setiap dari kita juga tentu memiliki versinya masing-masing dalam menanggapi sejarah. Ada yang memang bersikap sangat peduli, ada juga yang sebetulnya penasaran tapi masih saja bersikap bodoh amat. Akan tetapi saat menyangkut lagu kebangsaan Republik Indonesia, apalagi saat memasuki bulan kemerdekaan dengan segudang perayaan, tentu masih menjadi topik hangat yang menarik untuk mengulas kembali kisah di balik lagu Indonesia Raya. Namun sebelum itu, tahukah kalian bahwasanya lagu Indonesia Raya pernah terlibat kontroversi disebut lagu jebakan pada tahun 2006 oleh sosok budiawan dan seniman senior Indonesia Remy Silado. Ia belak-belakan mengatakan kalau lagu kebangsaan Indonesia ini dinilai mirip dengan lagu yang berjudul Pindah-Pindah Lenka-Lenka milik Belanda. Awalnya tuduhan itu sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Hingga tahun 1950-an, Amir Pasaribu yang merupakan komposer lagu Indonesia Raya saat itu juga pernah mengatakan hal yang sama. Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Benarkah lagu yang sering kita nyanyikan saat upacara bendera waktu di sekolah dasar ini adalah lagu jebakan? Untuk mengetahui kebenarannya, kita akan mulai dari sang pencipta lagu Indonesia Raya. Ya, siapa lagi kalau bukan W.R. Supratman yang bernama lengkap Wage Rudolf Supratman. Berdasarkan web resmi Kemendikbud, beliau lahir di Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat Wage 19 Maret tahun 1903. Namun W.R. Supratman nyatanya juga memiliki tanggal lahir versi pertama pada 9 Maret yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional Indonesia. Adapun beliau wafat akibat gangguan jantung pada 17 Agustus tahun 1938 di Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari, Surabaya. Menurut sejarahnya, W.R. Supratman merupakan seorang guru, wartawan, violinis atau pemain biola, dan komponis terkenal Hindia Belanda yang dulunya juga terlibat dalam kancah politik Nusantara. Bahkan W.R. Supratman juga adalah seorang musisi pada zamannya yang tergabung dalam grup musik jazz Black and White Jazz Band, serta termasuk dalam salah satu tokoh berpengaruh yang ikut serta dalam deklarasi Sumpah Pemuda, atau bisa dibilang kalau beliau ini ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimana W.R. Supratman akhirnya menciptakan lagu Indonesia Raya? Hal ini bermula dari pemikiran para pejuang kemerdekaan Indonesia tahun 1881, dan salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Makanya ketika W.R. Supratman tinggal di Jakarta atau Batavia saat itu, suatu ketika beliau menemukan artikel terbitan majalah Timbul dengan tajuk "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan di Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat?" Setelah melihat kabar itu, W.R. Supratman tentu merasa tertantang dan bertekad untuk mencoba menulis lagu. Akhirnya tepat pada tahun 1926 merupakan tahun paling bersejarah di mana beliau pertama kali mulai menulis not-not Indonesia Raya yang dimainkan dengan biolanya. Setelah lagu yang dibuatnya jadi, W.R. Supratman mencari banyak perusahaan rekaman agar lagunya dapat diabadikan saat itu. Wah, jadi lagu ini udah lama banget ya, diciptakan sebelum Indonesia merdeka di tahun 1945.
Tapi WR Supratman ini benar-benar luar biasa banget guys. Dia nggak hanya seorang guru tapi juga komposer gitu ya, dan dia menciptakan lagu Indonesia Raya tuh sebelum Indonesia ini merdeka. Lagu ini udah diciptakan jauh sebelum itu. Ini sih luar biasa banget ya. Namun apa yang terjadi tidak semudah yang dibayangkan. Saat itu banyak perusahaan rekaman yang menolak lagu WR Supratman karena terlalu takut dengan kekuasaan Belanda. WR Supratman bahkan sempat ditangkap karena mengaransemen lagu kebangsaan. Belanda jelas takut lagu ini akan membangkitkan semangat nasionalisme para rakyat Indonesia. Namun pada akhirnya ada satu perusahaan yang mau membantu WR Supratman, yaitu milik Yo Kim Chan, juga selaku sahabat karib beliau, yang mau dan bersedia merekam lagu ciptaannya. Saat akan mulai rekaman, Yo Kim Chan ini mengusulkan agar nantinya rekaman Indonesia Raya dibuat dalam 2 versi. Ada versi asli yang dinyanyikan oleh Supratman sendiri dengan iringan biola langsung. Ada juga versi berirama keroncong agar iramanya lebih mudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat Indonesia kelak. Jadi ada 2 versi ini guys ternyata. Mengenai lirik lagu Indonesia Raya, mungkin tidak banyak yang tahu kalau lirik aslinya terdiri dari 3 stansa yang berarti 3 bait dan berjudul Indonesia Merdeka. Namun kemudian diganti menjadi Indonesia Raya karena kata merdeka saat itu masih menjadi kata yang sangat sensitif. Adapun mengenai lirik Indonesia Raya yang 3 stansa, versi asli inilah yang pertama kali diperdengarkan di depan umum dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Tepat pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Lalu setelah itu, lirik lagu Indonesia mulai disebarluaskan melalui surat kabar Sinpo atau surat kabar Cina berbahasa Melayu edisi November 1982 untuk dikenal luas di seluruh penjuru tanah air. Meskipun ketiga stansa lagu Indonesia Raya memiliki aransemen yang sama, namun masing-masing lirik baitnya berbeda-beda. Lalu, di tahun 1950, secara musikal lagu Indonesia Raya juga telah diaransemen oleh seorang komposer berketurunan Belanda bernama Jos Kleber. Hal itu dilakukannya atas permintaan Kepala Studio RRI Jakarta saat itu. Jos Kleber kemudian melakukan penyempurnaan aransemen Indonesia Raya setelah mendapat masukan dari Presiden Soekarno. Sementara hingga saat ini, lagu Indonesia Raya yang paling banyak diketahui oleh seluruh masyarakat hanya berjumlah 1 stansa. Hal itu dikarenakan adanya penetapan oleh Panitia Lagu Kebangsaan Indonesia saat itu yang diketuai oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno. Kemudian beranggotakan Ki Hajar Dewantara, Ahyar, Sudibyo, Drama Wijaya, dan Mr. Utoyo. Sehingga lirik Indonesia Raya 1 stansa inilah yang wajib dimainkan saat upacara bendera HUT RI setiap tahunnya di tanggal 17 Agustus. Serta ditetapkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kemudian makna di balik lirik Indonesia Raya tentu setiap stansa memiliki perbedaan masing-masing. Seperti di stansa pertama, yaitu bermakna persatuan dan kesatuan negara. Hal ini karena Indonesia sendiri terdiri dari pulau-pulau yang memiliki banyak suku bangsa, budaya, dan bahasa. Makanya alasan itulah yang akhirnya menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia agar sekiranya dapat bersatu dalam meraih kemerdekaan. Lalu dilanjutkan ke stansa kedua yang bermakna keyakinan dan harapan seluruh warga Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk rasa bahagia kemerdekaan Indonesia. Sementara stansa ketiga mewakili makna sejati kemerdekaan yang berarti tidak hanya negara dan rakyatnya saja yang merdeka, melainkan semua aspek yang ada dalam negeri tercinta ini tentu ikut merasakan kemerdekaan. Tidak hanya itu, pasalnya merdeka bukan hanya sekadar kata, namun kemerdekaan itu sendiri sudah tertanam dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia. Nah, benar tuh. Nah guys, itu dia ya sejarah dari lagu Indonesia Raya. Ternyata dahulunya tuh judulnya Indonesia Merdeka, cuman kata merdeka itu dahulunya masih sensitif, jadi menjadi Indonesia Raya. Terus lagu Indonesia Raya ini juga ternyata cuman ada 1 stansa kalau yang kita kenal yang sehari setiap, pokoknya yang kita tahu lah, warga Indonesia tahu pasti hanya 1 stansa ya. Ternyata ada 3 stansa guys, tapi yang wajib kita ketahui itu kayaknya hanya yang 1 itu ya. Dan dibalik penciptaan lagunya itu butuh perjuangan yang luar biasa banget ya.
Jadi penciptaan lagu Indonesia Raya ini memang luar biasa banget menurut aku ya, perjuangannya W.R. Supratman ini. Hanya ada satu perusahaan yang mau gitu, yang melakukan perekaman untuk lagu Indonesia Raya ini karena takut dengan Belanda ya pada saat itu, dan itu pun perusahaan milik dari temannya atau sahabatnya sendiri ya. Terus lirik-liriknya juga dikirim lewat surat kabar ya. Itu benar-benar luar biasa banget sih perjuangan Indonesia ya di masa lalu. Kalau kita kulik lagi ke masa sejarah, itu benar-benar luar biasa. Jadi kita patut bersyukur pada sekarang kita hanya melanjutkan perjuangan dari para pahlawan Indonesia. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Bangkit Indonesiaku, merdeka.